Yang dimuliakan oleh Allah, Rasul bersabda, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu separuh daripada iman. At-tahuru, kesucian baik lahiriah atau kesucian secara batiniah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini adalah ibadah untuk mensucikan diri kita, seperti ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji. Esensinya adalah sebenarnya ibadah itu adalah untuk mensucikan diri kita. Rukun Islam yang kita ketahui adalah ada 5. Esensinya kelima-limanya adalah untuk mensucikan. Rukun Islam yang pertama membaca syahadat. Artinya bagaimana kita untuk mensucikan pola pikir kita, mensucikan mindset kita, bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang sholat 5 kali sehari semalam, sama halnya dia mandi sehari 5 kali sehari semalam. Bagaimana tidak ketika kita mandi 5 kali sehari semalam, maka tubuh ini akan bersih. Sama halnya ketika kita sholat, maka kita akan mensucikan badan ini dari hal-hal yang kotor. Rukun Islam yang kedua adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah upaya untuk kita menguatkan kembali kesucian. Kesucian dari apa? Kesucian dari keinginan, dari hawa nafsu. Terkadang yang membuat kita sengsara di dunia ini bukanlah cobaan dan ujian dari Allah, tapi merupakan keinginan yang tidak selalu terkabul dari kita. Sehingga ketika kita puasa Ramadan hari ini adalah mensucikan dari semua keinginan. Yang keempat yaitu membayar zakat. Untuk mensucikan, zakat adalah kotorannya orang-orang kaya dan suci bagi orang-orang yang membutuhkan. Sehingga ketika kita sudah sampai 1 sok atau 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakat kita, karena itu adalah bagian dari kotoran yang harus kita keluarkan. Yang kelima yaitu haji. Orang yang diterima hajinya, maka dia seperti dilahirkan anak kecil yang baru lahir, yang suci. Sehingga ibadah kelima ini adalah ibadah kesucian. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita introspeksi diri, kita mengevaluasi diri. Ini adalah hari yang ke-6, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 6 Ramadan ini. Apakah kita sudah maksimal untuk melakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain kepada Allah? Apakah kita sudah menguatkan sekuat tenaga kita untuk melakukan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan ini? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita maksimalkan sunnah-sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih, buka Al-Qur'annya, supaya kita menjadi orang yang suci kelak di akhir hayat kita. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ini hari yang ke-6. Kalau di hadis, hari ke-6 itu adalah masuk di 10 awal bulan Ramadan. Barang siapa yang masuk di awal 10 bulan Ramadan, maka Allah
akan memberikan rahmat bagi kita semua. Rahmat itu artinya adalah kasih sayang Allah. Bagaimana kita mendapatkan rahmat dari Allah? Yaitu mensinkronkan keinginan kita dengan keinginan Allah. Itu intinya. Dan minggu depan kita akan memasuki di 10 pertengahan bulan Ramadan. Kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Bagaimana caranya? Sama, mensinkronkan keinginan kita dengan keinginan Allah. Yang terakhir, kita akan dikejutkan dengan itkum minanna, yaitu kita akan dibebaskan dari api neraka, atau kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ghazali membagi puasa ini menjadi 3. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Yang kedua, puasanya orang khusus. Yang ketiga, puasanya orang khususnya khusus. Ini biarlah menjadi pembahasan orang-orang alim. Bagi kita orang-orang awam ini, bagaimana puasa ini menjadi sah? Itu adalah puasanya orang awam. Yang penting sah, meninggalkan yang zahir. Bagaimana ini kita bisa sah, menggugurkan kewajiban, tapi alangkah baiknya kita naik level menjadi puasa khusus. Bagaimana puasa khusus itu menurut Imam Ghazali? Puasa khusus itu adalah orang yang mayoritas harinya diisi dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Berarti kita melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya di dalam bulan Ramadan ini. Maka kita akan naik level menjadi puasa khusus. Sehingga nanti di akhir puasa 30, statistik kita meningkat, perhitungan kita meningkat, pahala kita meningkat. Kemudian Imam Ghazali membagi yang ketiga adalah puasa khususnya khusus. Khususnya khusus ini adalah orang khusus yang di dalam hatinya niat untuk berbakti di bulan Ramadan. Apakah kita sudah menjadi orang yang khususnya khusus? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dari kita ini ada bagian dari orang yang khususnya khusus, yaitu niat berbakti kepada bulan Ramadan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita bicara tentang Ramadan, maka ini sebenarnya upaya untuk menegaskan kembali bahwa pentingnya kita menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah. Saya ulangi lagi, bagaimana kita menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah. Banyak orang-orang soleh dalam hadis qudsi, keinginannya, kebutuhannya dipenuhi oleh Allah, karena beliau itu adalah mensinkronkan keinginan Allah dengan keinginan dirinya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini adalah waktu yang paling tepat, karena dari pagi mulai terbitnya fajar hingga waktu maghrib kita menahan diri dari sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Ini merupakan sebuah bentuk pengekangan dan keinginan kita, sehingga keinginan kita selaras dengan keinginan Allah. Orang-orang yang selaras dengan keinginan Allah, itulah orang-orang yang la'allakum tattaqun. Banyak orang yang beriman di dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terakhirnya la'allakum tattaqun. Ada orang yang beriman tapi tidak mendapatkan la'allakum tattaqun karena tidak selaras dengan keinginan Allah. Ada orang yang baik, ada orang yang sedekah la'allakum tattaqun, tapi dia tidak beriman. Sehingga surat Al-Baqarah la'allakum dan ya ayyuhalladzina amanu dan la'allakum tattaqun itu harus selaras dan berdampingan, meskipun dalam ayat itu jauh. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bisa mengambil hikmah dari
khutbah ini kita ada posisi apa sekarang? Apakah puasanya orang awam, para khusus atau khususnya khusus? Atau kita masih belum maksimal di 6 hari ini, kita maksimalkan untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan belas kasih sayang Allah, sehingga kita menjadi orang yang disayang oleh Allah. Itu yang bisa kami sampaikan sedikit, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.